Konbanwa minasan. Konbanwa. 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 De, MSK Japanese class de ganbatte Nihongo benkyou shite ikimashou. Ganbarimashou. Yoroshiku onegai shimasu. So shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ja, jumpa lagi bersama kita di MSK Japanese Class. Nah, kali ini kita akan belajar latihan. Jadi sebenarnya latihan itu buku yang versi Jepang sebenarnya, bukan latihan yang gimana. Kalau mau latihan juga setiap video itu kan aku ada kasih di bawah itu ya kayak tata bahasa itu ada latihannya. Pun kalau game juga termasuk latihan kan. Jadi sebenarnya latihan yang di sini tuh latihannya pakai versi Jepangnya. Karena di versi Jepang tuh biasanya lebih dikenal dengan buku latihan karena dia kebanyakan latihan daripada penjelasannya nggak kayak di buku yang versi Indonesia. Oke deh, kalau gitu jangan lupa bagi kalian yang nengok YouTube, like, subscribe, share, dan kalau ada pertanyaan dari video pembelajaran kali ini di komen. Kalau ada kesalahan dalam pembelajaran juga di komennya supaya kita bisa belajar dari kalian. Oke, nah kali ini kita belajar yang untuk pertama kalinya ya, yang latihan. Jadi yang latihan tuh begini, dia di buku versi Jepang. Lebih aktif kalian sih, seperti biasa ya. Kalian lebih aktif. Nah, jadi ya baca bareng-bareng aja, baru diartikan kayak biasa. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang bunke. Bunke itu artinya bentuk kalimat, bentuk kalimat. Jadi sama sih sebenarnya sama yang di buku versi Indonesia. Kan ada 4 bungke. Ada bungke ini watashiwa berarti KB1 partikel wa, KB2 des kan sama ada kayak di versi Indonesia. Terus ada KB1 partikel wa, KB2 jari masing dewari masing ada juga. KB1 partikel wa, KB2 deska ada juga. KB1 partikel mo, KB2 des ada juga kan. Nah jadi memang ini tuh sama kayak di Indonesia cuman ini lebih singkat dan nggak ada penjelasannya, cuman contohnya doang. Langsung dikasih latihan-latihan di bawah gitu. Nah, makanya itu lebih dikenal dengan buku latihan gitu ya. Oke, coba baca nomor 1. Apa bacaan nomor 1? Watashi sensei. Watashi wa maikumira desu. Oke. Watashi wa maikumira desu. Oke, mantap. Artinya gimana? Artinya Saya apa? adalah Maikumira. Saya adalah Mike Miller. Saya adalah Maikumira. Mike Miller. Iya. Oke, nomor 2 gimana bacanya? Santoso sang wa. Santoso sang wa. Buku seja. Aku saja arimasen. Buku seja arimasen. Artinya? Saudara Santos bukan seorang guru. Saudara Santos bukan seorang siswa, sorry. Seorang mahasiswa ya. Saudara Santos bukanlah seorang mahasiswa. Oke, lanjut nomor 3. Mirasan wa kaisai desu ka? Kaisen desu ka? Artinya? Apakah saudara Miller adalah seorang pegawai perusahaan? Apakah saudara Miller adalah seorang pegawai perusahaan? Oke, mantap. Lanjut. Nomor 4. Santosan mo kaisai desu? Santos Sang mo kaisen desu. Oke, Santos Samo bukan wa. Santos Samo Kaisain des. Artinya? Saudara Santos juga seorang karyawan perusahaan. Saudara Santos juga seorang pegawai perusahaan. Jadi di sini tuh ada kalimat yang setaranya ya. Mungkin entah siapa itu partikel wa misalnya yang kita buat Budi ya. Budi sang wa Kaisain des. Kaisain des. Nah, di sini pakai kalimat keduanya maka pakai mo karena dia predikat sama ya. Santos sang mo Kaisain des. Nah, terus keartikannya itu berarti saudara Santos juga seorang pegawai perusahaan. Nah, begitu ya. Oke, mantap. Lanjut. Yang contoh rebung. Rebung itu contoh kalimat artinya. Contoh kalimat. Oke. Lanjut rebung yang pertama. Cara bacanya gimana? Anatawa Maikumira-san. Maikumira-san desu ka? Hai, watashi wa Maikumira-san desu. Maikumira desu. Maikumira. Artinya? Apakah kamu Mike Miller?
apakah kamu saudara Mike Miller? Nah, terus Ya, saya Ya, saudara. saya adalah Mike Miller. ya saya adalah Mike Miller. Apakah kamu saudara Mike Miller? Ya, Maiku Miller. saya adalah Mike Miller. Gitu ya. Nah, jadi yang dibuka kurung ini saya bisa jelasin. Ada yang udah paham belum? Kenapa dibuka kurung? Sama yang kayak seperti aku bilang sebelum-sebelumnya. Ada yang tahu? Karena boleh dipakai, boleh enggak. Ya, kenapa boleh gitu ya? dipakai, boleh enggak? Kenapa dia boleh dipakai, boleh enggak? Betul. Dia boleh dipakai, boleh enggak? Kenapa dia boleh dipakai, boleh enggak? Apa sebab muasab? Sebabnya kenapa? Oke, aku jelasin ulang. Nah, jadi betul ya tadi, siapa tadi yang jawab? Memang betul itu boleh dipakai, boleh enggak. Boleh dipakai, boleh enggak yang dibuka kurung. Nah, kenapa? Karena kalau di sini ya dalam kalimat ini tuh dia sebenarnya kalau nggak dipakai pun udah paham apa penjelasannya. Udah paham apa yang dimaksud si pembicara gitu ya. Kalau misalnya kayak kemarin aku jelasin pergerakan ya, ada aku, ada kamu. Nah, kamunya ini tuh adalah si Mike Miller. Terus aku nanya ke kamunya, Anatawa Mike Mira desu ka? Kan kamu di depan aku gitu ya. Kalau misalnya pun aku nggak pakai Anatawa, kan udah pasti aku ngomongnya sama kamu. Nggak mungkin aku depan kamu, aku ngomong ke belakang gini, kan nggak mungkin. Atau akunya di depan kamu, aku ngomongnya ke samping, kan gitu. Nah, berarti karena udah tahu kita tuh mau ngomong sama siapa, mata kita tertuju ke dia, gitu ya. Karena mata kita tertuju ke dia, memang udah posisi ingin bicara lah gitu ya. Emang dari situasi kita tahu kita tuh mau bicara sama dia gitu. Nah, pakai anak pun nggak pakai pun kan tidak paham gitu. Misalnya apakah kamu Mac Miller gitu. Nah, jadi nggak pakai kamunya pun udah paham kalau kita tuh mau ngomong sama dia gitu. Sebaliknya tadi yang Watashiwa itu dia ngejawab pertanyaan kita, kan kita yang jawab, nggak mungkin dia ngejawab pertanyaan si C. Makanya watasinya itu boleh dipakai, boleh enggak. Karena kalau nggak dipakai pun udah tahu bahwasannya dia itu si penanya menjawab tentang dirinya, si watashiwanya. Nggak mungkin dia nanya tentang Anata, jawabnya tentang si C, kan gitu. Karena udah paham lah topik alur ceritanya, alur pembicaranya, makanya boleh dihilangkan beberapa kata. Ini nggak terfokus sama Anatawa sama watashiwa. Semua topik dalam pembicaraan bahasa Jepang itu kalau pembicaranya udah diketahui itu bisa dihilangkan. Tapi kembali lagi ke yang teman bicaranya. Kalau dia udah paham, kalau misalnya nanot sumori desu ka maksudnya apa gitu ya. Nah, baru kamu jelaskan lagi, oh tentang ini loh gitu. Jadi sama sebenarnya kayak bahasa Indonesia. Kalau udah tahu kan nggak perlu diulang lagi gitu. Tapi kita tuh lebih sering mengulang ya sebenarnya. Beda sama bahasa Jepang yang banyak banget kata-kata yang dihilangkan karena udah paham materinya atau pembicaranya gitu. Jadi gitu ya penjelasannya kira-kira. Oke, lanjut nomor 2. Baca coba. Minasan wa gakusei desu ka? Minasan wa gakusei desu ka? Terus? Iye, watashi wa Iye, gakusei ja watashi arimasen. wa gakusei ja arimasen. Iye, watashi wa gakusei ja arimasen. Artinya, Apakah saudara Miller adalah seorang mahasiswa. seorang mahasiswa? Bawahnya Tidak, Bukan. saya bukanlah seorang siswa. bukan, saya bukan seorang Seorang mahasiswa. mahasiswa. Oke, apakah saudara Miller seorang mahasiswa? Bukan. Saya bukan seorang mahasiswa. Nah, kalau di sini sama kayak di sini ya. Dia itu ngejawab karena dia udah tahu si yang nanya ini itu nanya tentang dirinya, tentang diri si siapa tadi? Tentang diri si Mira ya. Jadi Mira ini yang jawab, ini namanya si Mira. Miller. Namanya si Miller. Nah, jadi si Miller. Jadi si siapalah namanya si buat ini si A misalnya ya. Si A ini nanya ke
si Miller tentang namanya. Gitu ya, si A nanya ke Miller. Gitu ya. Jadi si Miller ini kan jawabnya berarti pakai watashi wa. Karena si A tanya tentang dirinya. Gitu ya. Makanya nggak mungkin Mira-san wa misalnya. Mira-san wa yagusei desu ka? Iye, Tony-san wa yagusei dewa arimasen. Itu namanya orangnya gimana sih? Masa nanya tentang dirinya jawabnya sama orang lain, tentang orang lain kan gitu. Nah, karena dia udah tahu lah gitu ya. Yang mau dijawab itu pakai watashi wa seharusnya, maka boleh dihilangkan, boleh enggak. Nah, begitu. Tadi beda sedikit ya nih. Kalau ini mungkin apa ya? Tentang kalau ini pakai anata, kalau ini pakai mira gitu ya. Berarti cuman beda aja, beda di namanya aja. Kalau misalnya dia pakai nama berarti kan kalau pakai nama sih lebih sopan sih kesannya. Kalau pakai anata mungkin baru-baru pertama kali kenal gitu ya. Kalau Mira-san berarti dia udah lumayan kenal gitu. Makanya pakai sekarang. Oke, gitu. Kalau gitu lanjut deh nomor 3. Nomor 3 gimana cara bacanya? Wan-san wa ginkoin desu ka? Wan-san wa ginkoin desu ka? Ginkoin desu ka? Itu kan lagi belajar ya? Yang lagi belajar ini dimut dulu dong. Biar yang teman-teman fokus. Ayo lanjut. Wan-san wa ginkoin desu ka? Baru bawahnya. Iye, Iye, Wan-san Wan-san wa ginkoin ja arimasen. Isha desu. Isa desu. artinya Isha desu. Apakah saudara Sanwa Apakah saudara Wan pegawai bank? Seorang pegawai bank? Enggak, tidak Wan. Saudara Wan bukan seorang pegawai bank. Dokter, tapi dokter. Gitu ya, tapi dokter. Oke, jadi gitu artinya. Apakah saudara Wan seorang pegawai bank? Bukan, tidak. Saudara Wan bukan pegawai bank. Isades, tapi adalah seorang dokter. Tapi adalah seorang itu tuh katanya panjang kalau kita. Jadi sebenarnya tuh sama juga sih penjelasan kayak aku bilang. Mereka tuh sebenarnya mau menjelaskan, mau membenarkan ya, memberikan suatu pembenaran bahwasanya dia itu bukan guru tapi adalah seorang isa. Nah jadi nggak usah lagi panjang-panjang lebar-lebar. Iye wan sangwa ginkoin dewa arimaseng atau jarimaseng. Wan sangwa isades itu kan udah ngulang-ulang kata gitu ya. Jadi dalam bahasa Jepang biasanya tuh nggak banyak ngulang-ulang kata. Jadi yang mungkin udah paham pembicaraannya langsung aja dibuat katanya. Jadi nggak usah lagi wan sangwa isades lagi diulang lagi wan sangnya nggak perlu. Langsung aja isades udah paham lah gitu. Gitu ya. Oke lanjut nomor 4 gimana? Ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Lanjut. Watosan Watosan desu. Sakura Daigaku no sensei desu. Oke, mantap. Jadi artinya gimana? Artinya gimana? Siapakah beliau itu? Siapa orang itu? Siapa beliau? Beliau itu, siapakah orang itu? Boleh juga. Terus, bawahnya? Saudara Wato. Beliau adalah saudarawan. Beliau adalah saudara Watu. Saudara Wat gitu. Lanjut. Seorang pengajar di Universitas Sakura. Seorang pengajar di Universitas Sakura. Oke, mantap. Apakah siapakah ya? Ini karena ini berarti yang bentuk kemarin tuh ya. Bentuk kata tanya bersama dengan bentuk kalimat tanya. Jadi ini enggak diartiin. Lanjut. Siapakah orang itu? Siapakah orang itu? Gitu ya. Ulangin. Siapakah orang itu? Atau siapakah beliau? Ano katawa. Nah, kalaupun misalnya dibuat di depan dibuat langsung lagi boleh aja sebenarnya. Ano katawa donata desu ka? Ano katawa wato-san desu. Wato-san wa Sakura Daigaku no sensei desu. Sebenarnya lengkapnya gitu. Cuman kan udah tahu topiknya kan? Udah tahu topiknya. Jadi nggak perlu lagi diulangin. Gitu. Jadi udah tahu sebenarnya sih yang mau dibicarain itu kan si ano kata. Gitu ya. Makanya langsung aja jawabannya. Wato-san desu. Dia adalah si saudara Wato. Sakura Daigaku no sensei desu. Dia adalah guru
di Universitas Sakura. Sakura. Universitas Sakura, begitu ya. Berarti kalau lengkapnya kayak aku bilang tadi, ano katawa watosang des, watosang wa sakura de gaku no sensei desu. Itu lengkapnya. Oke, lanjut. Nomor 5. Gubuta-san wa kaishin desu ka? Gubuta-san wa kaishin desu ka? Hai, kaishin Hai, desu. Hai, kaisai. kaishin desu. Terus? Karina-san mo kaisai desu ka? Karina-san mo kaishin Mo desu ka? kaishin desu ka? Iie, Karina-san wa gakusei desu. Oke, iye kaina-san wa gakusei desu. Artinya, apakah saudara Gubuta pegawai kantor, seorang pegawai pegawai kantor, perusahaan. perusahaan? Iya, dia seorang pegawai perusahaan. Ya, dia adalah seorang pegawai perusahaan. Terus, Apakah Karina Karina-san juga seorang pegawai apakah? perusahaan? apakah apakah Karina. saudara Karina adalah pegawai perusahaan? Ya, Tidak, Karina Tidak. seorang Karina bukanlah Karina adalah seorang guru, seorang mahasiswa. Pelajar. Seorang mahasiswa pelajar. Oke, mantap. Ulangi lagi. Apakah saudara Gupta seorang karyawan perusahaan? Ya, Gubuta Sangwa seorang karyawan perusahaan. Karina Samo, apakah saudara Karina juga karyawan perusahaan? Tidak. Saudara Karina adalah seorang pelajar, mahasiswa. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Tereja-san wa nansei desu ka? Tereja-san wa nansai desu ka? Kyusai desu. Kyusai desu. Artinya, Dek Tereja berapa umurnya? Tereja 9 berapa tahun. umurnya? 9 tahun. Gemoy. Apa? Ih, nggak suka gelai. lanjut. Gelai. Lanjut. Kita hidupin yang pertama. Dengerin baik-baik. Ini cuma contoh pembicaraannya aja. 第1課 問題 Kok mondai sih? 1 Oh, yang 番 ini berarti. 3番例1、 Oh, bukan. 第1課 Oh, bukan. 2番例、おはようございます Oh, ini. おはようございます。 Ulangi. Bukan juga ini, bukan ini. 第1課会話 Oh, ini dia. はじめまして おはようございます。おはようございます。佐藤さん、こちらはマイク・ミラーさんです。はじめましてマイク・ミラーですアメリカから来ましたどうぞよろしく 佐藤恵子です。どうぞよろしく。 Oke, kita ulangin sekali lagi. 第1課会話はじめましておはようございます。おはようございます。佐藤さん、こちらはマイク・ミラーさんです。はじめましてマイク・ミラーですアメリカから来ましたどうぞよろしく 佐藤恵子です。どうぞよろしく。 Coba si Millernya yang mana? Si Millernya yang mana? Putih. Yang baju putih. Yang Yang baju putih. Oke. Terus Hai. si Yamadanya Yang tengah. yang tengah. Tanakanya berarti kok Tanaka satunya Yang cewek. yang cewek. Emang satu nama cewek. Oh iya. Iya, satu nama cewek emang ya. Oke, gitu ya. Jadi udah tahu nih pembicaraannya. Langsung diartikan aja. Apa artinya? Hajimashite berarti ini adalah percakapan perkenalan gitu ya, perkenalan. Haiwa. Percakapan tentang topiknya perkenalan. Si Sato bilang apa? Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terus yang adanya? Selamat pagi. Selamat pagi. Habis itu? Selamat pagi. Udah malam tapi ini.
Terus. Ini Sato-san, Kochira wa Mike Mira desu. Sato-san, ini adalah saudara Di Miller. sana ada saudara Miller. Satu-san kalau dicampur sama Indonesia. Ulang. Mana ada Sato-san ini saudara? Mana ada gitu? Saudara Sato. Mana Sato-san? Oh, sorry. Saudara Sato ini adalah Ini Mike Miller. Yes. Mike Miller. Miller-san desu. Terus bawahnya lagi? Hajime mashite, Mike Miller des. Artinya Amerika langsung. Karakimas. Artinya aja. Perkenalkan, Kenalkan. Mike Miller. Saya Miller. Nama Aku saya dari Mike Amerika. Miller. Saya dari USA. berasal dari Amerika. Amerika. Senang Terus berkenalan denganmu. kenalan denganmu. Senang Terus tuh. berkenalan denganmu. Bawahnya lagi? Saya Sato Keiko. Satu Senang Keiko. juga senang berkenalan denganmu. Oke, boleh juga. Pakai juga boleh. Senang juga berkenalan denganmu gitu ya. Selamat pagi, kata Pak Satonya. Kata Mbak Sato ya. Pagi Sato. Di sebelah sini saudara Miller nih gitu ya. Terus si Millernya bilang, perkenalkan, aku Mike Miller dari Amerika. Senang bertemu dengan Anda. Ya, saya Sato Keiko, senang bertemu dengan Anda. Begitu. Nah, ya ini percakapan simpel ya. Kalau misalnya kamu mungkin yang baru lulus kerja yang sini-sini, semoga cepat-cepat lulus kerja di Jepang. Amin. Amin, ya Allah. Ada yang niatan nggak sini kerja di Jepang? Ada yang udah di LPK belum? Ada yang udah di LPK? Nggak ada. Nah, jadi OTW, oke, semangat. Nah, jadi ini ya digunakan mungkin ketika si ketua direktur kamu ya. Direktur itu memperkenalkan kamu kepada pegawai lainnya. Terus kamu memperkenalkan diri. Simpelnya itu seperti ini, simpelnya ya. Tanda kutip simpelnya. Nggak mungkin juga kamu cuman ini doang gitu. Pasti nanti ditanyain yang aneh-aneh. Jadi jangan gara-gara kamu udah bisa percakapan ini, terus kamu langsung langsung ngomong sama orang Jepang gini aja gitu. Kadang kan kita tuh meluas gitu ya, nggak cuman di orang Jepang tuh nggak cuma nanya nama kamu siapa, dari mana gitu, nggak cuman itu, pasti banyak yang lain gitu ya. Makanya ini ya simpelnya tuh seperti ini perkenalan begitu. Kadang kan kita umurnya berapa, asal dari mana, lahir di mana, hobinya apa, sukanya apa, pekerjaan di mana, pengalaman apa, tuh nggak tahu. Wah, banyak ya, makanya ini cuma simpelnya doang. Nah, kira-kira kalau dari sini sih kayaknya udah lumayan gampang lah ya. Masih lumayan gampang. Ohayo gozaimasu tuh masih kata-kata gampang. Terus nama orang, Sato-san nama orang, hajimemashite juga kita udah pelajari di Kotoba 1 ya. Kotoba 1, ini coba nama orang. Amerika Karakimashita juga udah kita pelajari belum? Udah ya? Tapi kemarin Belum, Sensei. Belum ya? Aku kemarin tuh kayak ada yang mau, makanya kayak masih gantung kemarin tuh sebenarnya sih. Makanya kemarin tuh kan aku nanya tuh mau nyambung Kotoba 1 apa enggak gitu, nggak salah. Udahlah kalau gitu. Jadi aku mau jelasin 2 poin di sini, moga-moga cukup waktunya ya. Moga-moga cukup waktunya aku jelasin 2 poin di sini, yaitu adalah Kochira sama Karakimashita. Kita yang Kochira dulu. Jadi Kochira itu kan sebenarnya itu artinya sebelah. Kayak Kochira itu sebelah sini, Achira sebelah sana, Sochira sebelah situ gitu ya. Jadi artinya sebenarnya sebelah. Cuman ini sering dipakai untuk kata ganti orang. Kata ganti orang itu sering dipakai. Kochira wa Maikumira desu, sambil tangannya menunjuk ya. Kochira, Achira wa Sochira wa begitu. Jadi sebelah sini itu Mike Miller. Oh, yang di sebelah sana itu adalah saudara ini. Oh, yang di sana itu adalah saudara ini. Jadi sering dipakai untuk kata ganti orang. Nah, ya mungkin Kochira koso di sini, di sebelah sini juga itu kan menunjuk diri kita. Kan sebagai kata ganti orang juga. Kochira koso yang kemarin aku jelasin kan Kochira koso ada kan. Nah, jadi Kochira koso itu juga kata ganti orang. Jadi memang Kochira itu lumayan sering juga untuk digunakan sebagai kata ganti orang. Dan itu kesannya lebih sopan sih. Kayak Sochira wa nansai desu ka? Kochira wa arigato gitu. Gimana Kochira wa arigato? Pokoknya gitu ya. Aku jadi lupa gimana percakapannya. Nah, jadi kata ganti itu, kata si Kochira itu juga bisa jadi kata ganti orang ya sebenarnya.
kata ganti orang gitu. Kayak tadi aku contoh salah satunya kan Sochirawa nanya nama di sebelah sana, maksudnya tuh kamunya sebenarnya yang lagi di hadapan kamu gitu. Cuman kamu pakai kata ganti Sochirawa itu kesannya lebih sopan gitu ya. Kesannya lebih sopan. Nah, begitu. Kemudian tuh tadi Kochira sama Akira itu bisa dipakai untuk kata ganti orang ya. Untuk kata ganti orang. Oke, selanjutnya itu ada karakimasta. Ada karakimasta. Nah, jadi karakimasta itu kalau dalam buku gini, dalam kotoba kita, tolong yang masih bising bisa dimute dulu ya. Nanti kan ada sesi pembicaraan, ada sesi kita jawab bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau aku jelasin tolong dimute dulu biar teman-teman nggak tahu. Nah, jadi karakimasta itu kalau kemarin yang kita kosakata, itu kan artinya kita berasal dari mana, datang dari mana gitu ya. Dan kalau orang-orang yang mungkin hanya baca dari buku dan belum, sebenarnya sih kalau dia juga belajar sampai jauh, orang-orang yang udah belajar jauh gitu ya, yang udah belajar sampai bab Teimas lah lebih tepatnya, bab Teimas, bentuk Teimas, itu dia pasti udah paham. Pasti dia udah paham tentang mana yang betul. Nah, jadi karakimasta itu kan bagi orang yang datang ke Jepang. Jadi kayak kita nih kan orang Indo, pergi ke Jepang, cut, naik ke Jepang, pergi ke Jepang. Sampai di Jepang, orang itu nanya, kamu asal dari mana? Baru pakai karakimasta. Kamu asal dari mana? Oh, dari Indo. Nah, baru pakai Indonesia karakimasta. Begitu. Memang kamunya datang ke sana. Begitu. Atau misalnya, kamu nih bukan dari Indonesia nih, kamu pergi ke Thailand. Terus kamu telepon sama orang Jepang. Terus orang Jepang nanya, kamu datang dari mana? Dari Indonesia, gitu. Nah, jadi kamu tuh harus pindah tempat dulu. Baru pakai karakimasta. Atau nggak usah jauh-jauh, kita antar pulau aja, nggak usah antar negara. Kamu dari Jakarta, pergi ke Kalimantan misalnya. Pergi ke balik, apa Kalimantan itu apa salah satunya? Pokoknya Kalimantan lah, apa namanya, contohnya nggak tahu. Samarinda ya, Samarinda. Contohnya kalau pergi ke Samarinda. Nah, di Samarinda orang nanya, kamu datang dari mana? Dari Jakarta. Baru Jakarta karakimasta gitu. Nah, kenapa gini aku bilang, sebenarnya mungkin udah banyak ya, ini udah berulang kali aku bilang, mungkin orang-orang yang udah di kelas umum, yang di kelas lain mungkin udah sering aku bilangin. Jadi karakimasta tuh jangan kita pakai di grup WhatsApp. Banyak nih kita kenalan, Jiko Sokai, perkenalkan, kasih intro gitu ya, di grup asal grup baru tuh pasti intro, jangan lupa Jiko Sokai, jangan lupa perkenalan gitu ya. Nah, pas perkenalan dia pakai karakimasta. Sedangkan dia tetap tinggal di tempat itu. Medan karakimasta. Aku berasal dari Medan. Tapi dia tinggal di Medan, nggak pergi kemana-mana. Nah, itu salah. Itu salah ya. Terus dia bilang Bogor karakimasta, tapi dia masih di Bogor. Nah, itu salah. Harusnya pakai apa? Pakai ni sundeimas. Atau pakai susin gitu ya. Pakai kata asalnya asal dari Bogor. Pakai susin, pakai ni sundeimas gitu. Apalagi? Gitulah. Atau ni imas gitu. Nah, jadi mungkin lebih enak pakai Sundeimas. Biasanya aku ngajanya, pakai ini Sundeimas aja, lebih enak gitu. Pakai ini Sundeimas. Bogor nih Sundeimas. Medan nih Sundeimas. Amerika nih Sundeimas. Nihon nih Sundeimas. Samarinda nih Sundeimas. Nah, kalau memang kamu pada waktu kamu memperkenalkan diri kamu masih di tempat yang sama. Kalau kamu perkenalkan di Bogor dan kamu orang Bogor, ya kamu bilangnya nih Sundeimas. Bogor nih Sundeimas. Kecuali tadi kayak aku bilang tadi yang karakimasta, kamu udah pindah, terus kamu asalnya dari Bogor, tapi kamu ke Samarinda, pas kamu di Samarinda ditanya orang kamu asal dari mana, baru kamu bilang dari Bogor, gitu. Nah, jadi diperbaiki lagi kalau misalnya masuk grup baru kah, atau perkenalan sama orang kah. Kalau memang kamu masih di tempat yang sama dan ingin menyebutkan tempat yang sama, jangan pakai karakimasta, pakai ini Sundeimas. Pakai ini Sundeimas gitu ya. Nih, jadi kalau bisa yang 10 orang ini yang hadir jangan salah lagi ke depannya. Pakai ini Sundeimas biasa kan. Jadi ini untuk, karena kan ini ya bukunya itu ya targetnya untuk orang yang jisusei kan, untuk orang yang kenshusei kan, yang kerja ke Jepang kan. Nah, jadi makanya mereka tuh jelaskan pakai karakimasta karena ya bakalan nanti tuh pergi ke Jepang gitu kan. Ini juga tujuan bukunya kayak aku bilang kemarin Mas, pas jelaskan mahasiswa, target buku itu kan orang-orang yang ryugakusei, kenkyusei gitu ya, orang yang pemagang, orang yang pertukaran pelajar, kan orang tuh pergi ke Jepang.
Nah, makanya kalau orang Jepang nanya pasti Ini makin jawabnya sensei. pakai Indonesia Karakimasta kan gitu kan. Nah, makanya tadi beda sama kita yang harusnya itu masih di Indo pakainya Nishundeimasu. Masih di Medan dan perkenalannya masih di Medan ya pakai Nishundeimasu. Medan Nishundeimasu, Jakarta Nishundeimasu gitu. Ya, wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. Wakarimasu kata. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut. Tadi apa ya? Yang kalau misalnya masih di Samarinda misalnya, itu pakai apa ya? Yang bukan kari apa? Kari tadi? Nishundeimasu. Kari kimasta. Karakimasta. Pakainya Nishundeimasu. Nisu desimas. Iki aku chat ya, Cek. Oh, siap. Ni Sundeimasu. Terus kanjinya Sundeimasu. itu ini hiragananya ini Hai, sensei, arigato. doitashimaste ni Sundeimasu. Oke. Kuwi neng romaji, neng hiragana, neng kanji nih. Ada romaji, hiragana sama kanji ya. Itu lengkap aku chat itu. Jadi pakai itu nih Sundeimasu. Tinggal tambahkan aja, bukan ini ya. Aku tipu, bukan ini Sundeimasu. I awalnya hilang. Ini aja, nih Sundeimasu. Jadi di belakang ini itu letakkan nama tempat asal kamu. Tempat tinggal kamu sekarang. Jadi nih Sundeimasu itu artinya adalah bentuk teimas. Bentuk teimas itu adalah proporsi waktunya itu dari dulu-dulu sampai sekarang. Dari dulu-dulu sampai sekarang. Berarti dari dulu sampai sekarang dan akan mungkin terus berlanjut. Nah, itu teimas. Kalau bentuk mas itu dari sekarang berlanjut. Beda. Jadi kalau teimas itu lebih panjang. Dari semalam sampai sekarang berlanjut lagi sampai terus. Kalau mas itu cuma dari sekarang ke seterusnya. Begitu. Makanya kan kamu tinggal dari semalam. Makanya pakai Nishundeimasu. Pakai bentuk teimas. Begitu. Sunde itu atau sumu dasarnya, bentuk jisukenya. Itu adalah sumu artinya bertinggal. Tinggal gitu ya. Ini itu partikelnya. Oke, begitu ya. Kalau kita lanjut lagi sih takutnya gantung materinya. Kayaknya kita lanjut aja minggu depan deh kalau gitu. Biar kita tuh rapi gitu ya. Berarti kita sampai Renshu A minggu depan. Oke, jasit semoga arimasu ka. Semoga arimasu ka. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Ja, kono jugyo o oetai da to omoimasu. Otsukare-sama deshita. Hai, sensei. Hai, Otsukare-sama deshita. Mata. Berarti kita besok libur. Sama desta, arigatou gozaimashita. Malam Senin ya, Sensei. kelas umum. Ya, mata asatte ne, mata asatte. Mata nichiyobi. Ja ne, aku set atau Mata ne. ya. Dashita, sensei. Mata asatte ne. Ayo Nara sensei. Kamu mau kemana rupanya, Kak Sainara? Yasumi nasai. Yasumi nasai.